Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana caranya menentukan kabel strum dan kabel speed dari dinamo kipas angin. Bisa kelihatan di sini untuk dinamo kipas anginnya 18 inci. Untuk mereknya ini Nico teman-teman. Jadi ini untuk kipasnya untuk kipas Nico yang akan kita ganti untuk dinamonya. Nah, namun di sini tidak ada keterangannya, bisa kelihatan di sini. Nah, di sini kan tidak ada keterangannya untuk kabel speed dan strumnya. Jadi kita akan tentukan yang mana kabel strum, kabel speed 1, speed 2 dan speed 3-nya dengan apometer digital ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru di channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, lanjut. Jadi di sini bisa kelihatan sendiri dari dinamo ini keluarannya ada 4 kabel. Nah, kemudian kita akan tentukan yang mana kabel speed dan strumnya teman-teman. Sendiri tidak ada keterangan yang mana kabel speed dan yang mana kabel kapasitor. Nah, sekarang teman-teman bisa tentukan dengan menggunakan apometer digital. Kita posisikan di skala dioda tester seperti ini. Kemudian untuk probe merah dan hitam kita tempelkan ke kabelnya, ke keluaran 4 kabel ini. Pertama kita terka saja untuk kabel hitam ini adalah strum. Jadi coba kita melakukan pengukuran. Jadi untuk probe-nya ini bolak-balik bisa teman-teman, ini bebas. Nah, kemudian untuk salah satu probe dari apometer digital ini kita tempelkan ke keluaran dinamo, kabel keluaran dinamo. Sekarang dari hitam ke putih. Nah, hitam ke putih ini terbaca 394 ohm. Kemudian dari hitam ke biru 567 ohm. Kemudian kabel hitam ke merah 217 ohm. Jadi ini hambatan yang paling tertinggi di antara semuanya teman-teman. Jadi coba langsung saja kita ukur putih ke biru. Nah, bisa kelihatan di sini putih ke biru ini 175 ohm. Artinya untuk 175 ohm ini bukan dari jalur strumnya teman-teman. Nah, bisa kelihatan di sini 100. Yang paling rendah ini adalah kabel speed. Itu sudah pasti kabel speed. Nah, kemudian putih ke merah ini juga masih 170-an. 178 ohm ini artinya kabel speed. Kemudian dari biru ke merah ini 352. Namun apabila kita ukur ke kabel putih ini 100. Kemudian ke hitam ini 500. Ini artinya untuk kabel biru ini juga bukan kabel strum karena ada terbaca 176 ohm. Jadi bisa disimpulkan di sini teman-teman, di sini untuk kabel strumnya adalah kabel warna hitam. Karena di sini tidak ada yang menunjukkan nilai 100. Coba kita ukur sekali lagi. Nah, ke putih ini 394 ohm. Kemudian ke merah 200. Kemudian ke biru 500. Ini artinya bisa kita simpulkan di sini. Ini adalah kabel strum dari keluaran dari dinamo ini. Nah, sekarang selanjutnya kita akan tentukan yang mana kabel speed 1, speed 2 dan speed 3-nya. Sekarang kita lakukan pengukuran. Kabel hitam ini kan sudah kita simpulkan sebagai jalur strumnya. Ini jangan sampai terbalik untuk kabel hitam ini. Kabel hitam ini jangan sampai terbalik, digunakan di saklar nantinya teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya kita tentukan mulai dari kabel hitam ke putih.
hitam ke putih terbaca 394, merah 217, dan biru 567. Artinya untuk hambatan yang tertinggi ini adalah speed yang paling rendah teman-teman. Coba kita ulangi sekali lagi. Nah, 567 ini hambatan yang paling tinggi. 567 hambatan paling tinggi, artinya ini yang paling kecil teman-teman. Speed 1. Jadi bisa disimpulkan di sini untuk hambatan yang paling rendah adalah speed 1, kemudian speed 2-nya. Nah, 394 untuk speed 2-nya ini kabel warna putih adalah speed 2. Akan kita sambungkan ke saklar nanti. Nah, selanjutnya artinya untuk kabel merah ini adalah speed 3. Jadi speed 1 biru, speed 2 putih, dan speed 3 merah. Jadi itulah cara untuk menentukan yang mana kabel strom, kabel speed 1, 2, dan 3. Akan teman-teman ulang terus videonya apabila kurang paham, atau silahkan tambahkan di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Insya Allah dibantu dijawab teman-teman. Jadi kita akan tes langsung dengan menggunakan saklar. Sekarang untuk saklarnya di sini. Ini masih saklar asli dari kipas angin merek Niko. Nah, kemudian untuk kabelnya sendiri, jadi saya sudah melakukan pengukuran ke saklar tanpa membongkar saklarnya ini. Jadi bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya cara menentukan kabel strom dan speed kipas angin tanpa membuka untuk saklarnya. Jadi di sini untuk kabel merah, kabel hitam ini adalah strom. Jadi kita langsung saja tes apakah ini benar untuk pengukuran kita yang lakukan. Sekarang kabel hitam kita sambungkan ke kabel hitam. Kemudian speed paling tinggi di sini untuk saklarnya juga speed 3-nya ini adalah kabel warna merah. Nah, seperti ini. Kemudian speed 2-nya putih, putih ke putih. Jadi putih dari saklar ini adalah speed 2. Nah, kemudian kabel hijau ini, hijau dari saklar kita sambungkan ke kabel biru teman-teman. Jadi ini speed 1, speed yang paling rendah untuk hambatannya. Hambatan yang paling tinggi adalah speed yang paling rendah, artinya ini speed 1. Nah, sekarang setelah pengukuran seperti ini, bisa teman-teman pastikan jika penyambungannya benar. Kita melakukan pengetesan di steker teman-teman. Jadi masih skala dioda tester. Kita posisikan seperti ini. Pastikan untuk kabelnya ini tidak ada yang nyampur. Sekarang kita tempelkan seperti ini. Nah, bisa kelihatan di sini. Ini mengarah ke speed 3 teman-teman untuk saklarnya. Kemudian kita putar ke speed 2. Kemudian ke speed 1. Bisa kelihatan di sini untuk speed 1 terbaca 569 ohm. Kemudian speed 2 395 ohm. Kemudian speed 3-nya yang paling rendah untuk hambatannya adalah speed yang paling tinggi 235 ohm. Bisa dipastikan di sini untuk cara penyambungan kita kali ini benar teman-teman. Jadi langsung saja kita tes. Kita lakukan pengetesan, kita sambungkan colokannya ke steker teman-teman. Jadi ini akan saya isolasi terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Di sini saya sudah menambahkan isolasi. Jadi pastikan untuk kabelnya ini tidak ada yang tercampur teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita colok dan kita aktifkan untuk speed 1-nya teman-teman. Perhatikan untuk balingnya ini. Nah, bisa kelihatan di sini. Ini sudah berputar. Kemudian untuk gearboxnya juga sudah berfungsi teman-teman. Selanjutnya speed 2. Ini akan berputar lebih kencang. Kemudian speed 3-nya.
Nah, bisa kelihatan ini lebih kencang lagi teman-teman. Dan untuk gearboxnya ini akan berputar lebih kencang juga. Oke teman-teman, jadi sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami. Serta bunyikan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.